Oke, rekan-rekan, silahkan kalian menyalakan kamera selama 5 menit untuk kelas yang terakhir. Ya, semester depan kita akan ketemu dari wajah ke wajah. Ya, maka silahkan mulai sekarang ini wajahnya dikondisikan ya, teman-teman. Oke, hari ini saya akan bicara tentang tema yang terakhir sekaligus pengantar untuk paper ujian akhir semester kalian. Paper ujian akhir semester kalian akan 2 tema saja ya, teman-teman, karena kalau memilih lebih dari 2 itu susah ya. Memilih 1 aja susah ya. Maka pilihannya adalah sila keempat atau sila kelima. Ya. Jadi temanya adalah kerakyatan, rakyat dan wakil rakyat, dan keadilan sosial. Kalian boleh pilih salah satu tema yang relatable dengan hidup kalian ya. Mulai aja dari kisah yang lebih personal ya, pengalamanmu rakyat, pengalaman kamu mungkin pemilu, pengalaman kamu dipimpin, pengalaman kamu memimpin ya. Mulai aja dari pengalaman ya, jangan mulai dari kutipan yang susah-susah ya. Lalu dari situ nanti mulai kalian membahasnya lebih lanjut, mulailah dengan pertanyaan ya. Jadi pertanyaan apa terkait dengan sila keempat, pertanyaan apa terkait dengan sila kelima ya. Lalu setelah itu kalian membahas sejauh kalian memahami sila keempat dan sila kelima apa hal-hal yang penting ya. Lalu karena kalian belajar pendidikan Pancasila ini dari perspektif pendidikan keagamaan Katolik, maka kalian boleh dari PowerPoint yang saya bagikan, dari bacaan yang saya bagikan, kalian bisa memperkayanya dari beberapa dokumen gereja ya, atau dari kitab suci. Nah, salah satu contoh paper yang baik adalah paper pertama dari Gus Dur yang saya minta kalian membaca. Itu salah satu model ya, menulis paper ujian akhir semester kalian. Berapa panjang papernya? Apakah 7.000 kata, Romo? Apakah 10.000 kata? Itu terlalu banyak ya, teman-teman. Kita tidak perlu sepanjang itu. Paper kalian akan sepanjang 700 kata saja. 700 sampai 750 kata saja. Nah, mungkin beberapa dari kalian langsung, Romo, kalau 750 kata itu terlalu pendek bagi saya ya. Gimana kalau 1.000 kata, Romo? Boleh ya, nanti tinggal bilang pada saya ya. Kalau 7.000 kata, apakah boleh, Romo? Boleh, kalau kalian kuat menulisnya ya. Jadi 700 sampai 750 kata itu sepanjang naskah opini di harian Kompas. Tidak panjang-panjang banget ya, dibaca itu mungkin 5 menit selesai ya. Nah, mungkin kalian menulisnya lebih panjang dari 5 menit ya. Tapi kira-kira saya membacanya ya 5 menit selesai. Itu dulu. Apakah ada pertanyaan dulu tentang ujian akhir semester kalian? Kapan dikumpulkannya, Romo? Ya, paling enggak akan dikumpulkan waktu UAS ya. Nah, jadwalnya mungkin belum keluar ya. Nanti kalau misalnya saya bermurah hati pada kalian, mungkin kita kumpulkan 1 minggu setelah jadwal UAS ya, itu juga bisa. Kita buat simple saja ya, teman-teman. Yang penting kalian tidak menunda-nunda mengerjakannya. Oke, ada pertanyaan dulu terkait dengan ujian akhir semester. Minggu depan kita tidak ada kelas, teman-teman. Kalian mulai mengerjakan tugasnya. Saya tahu dosen-dosen lain akan memenuhi kepala kalian dengan banyak materi minggu depan. Maka saya memilih libur saja ya dari kalian. Agar kalian tidak terlalu banyak pikiran ya minggu depan.
Oke, ada pertanyaan dulu terkait dengan UAS. Tidak ada pertanyaan berarti jelas kalian langsung mengerjakannya dan Uasnya saya segera ini mengumpulkannya. uasnya mengerjakan apa ya? Saya baru masuk. Suaranya tidak terlalu jelas. Marianus, Ah, wajah kamu juga tidak jelas pagi hari ini. iya. Sorry, saya baru masuk Om, jadi saya belum tahu uasnya kerjain apa. Saya dengar tadi hanya itu sampai 750 gitu. Ya, 700 sampai 750 kata. Itu membuat apa ya? Tentang apa ya? Membuat apa? Tidak bisa diputar balik, Marianus ya. Saya capek harus memutar balik ya, merewind. Pilih salah satu sila. Sila keempat atau sila kelima. Nah, contoh paper yang baik adalah paper dari Gus Dur ya. Tidak terlalu panjang. Lalu sudah memuat semua ya. Memotret konteks yang ada di sekitarnya, di sekitar tema keadilan sosial, lalu menghubungkannya, kalau Gus Dur di sini menghubungkan dengan Undang-Undang Dasar 45, kita fokus ke Pancasila ya, teman-teman ya. Sila kelima, Pancasila, lalu melihat lagi ya, melakukan penafsiran atas perikop kitab suci tentang keadilan sosial atau tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu pada akhir diharapkan ada cara pandang baru ya terhadap sila itu jauh lebih kaya daripada yang kita pahami sebelumnya. Nah, di dalam hidup bernegara itu seringkali terjadi ini teman-teman. Dalam bahasa Driarkara, deviasi. Deviasi itu penyelewengan. Penyelewengan terhadap Pancasila itu bisa dua ya. Bisa Pancasila itu ditambah-tambah atau Pancasila itu dikurang-kurangi isinya. Maka di situ nanti akan ada persoalan kesenjangan antara Pancasila yang kita pahami dengan Pancasila yang kita hidupi, ya. Dan apa ya, dengan refleksi kalian baik dari Pancasila maupun juga dari teks-teks yang saya tawarkan terkait dengan itu, lalu pemahaman kita tentang Pancasila jauh lebih tepat ya, jauh lebih itu yang akan kita hidupi ya, sehingga kita betul-betul menghidupi nilai-nilai Pancasila. Oke, begitu Marianus, apakah masih ada pertanyaan lagi? Terima kasih Om sudah. Oke, sehingga nanti tidak ada yang bertanya, saya tidak jelas tugasnya Romo ya. Nah, nanti berarti gantian kamu yang tidak jelas ya, memahami tugasnya. Oke, apakah ada yang lain yang mau bertanya dulu? Tidak perlu dikumpulkan dengan sampul sanata dharma ya, teman-teman. Tidak perlu ada ucapan terima kasih. Tidak ada persembahan paper ini saya persembahkan kepada Bapak Ibu saya. Tidak perlu ya. Tidak perlu pada akhir terima kasih Romo atas pembelajaran semester ini. Ngabis-ngabisin kata ya. Jangan memboroskan kata dengan berterima kasih pada saya ya. Cukup teman-teman menuliskan yang menjadi tugas papernya ya. Ucapan terima kasih bisa disampaikan lewat WA atau lewat DM ya. Nah, tetapi tidak perlu dimasukkan dalam paper ya. Tidak perlu ada yang memberikan emoticon kiss-kiss ya di dalam paper ya. Nah, papernya isinya tulisan saja ya. Adalah nama kalian lalu NIM-nya. Lalu nanti dikirim ke LMS yang akan saya buatkan folder untuk mengirimkan tugasnya. Oke, apakah masih ada? Amos, wajah kamu tiba-tiba nongol ya, menggantikan wajah saya. Jelas semua teman-teman? Apakah masih ada yang mau bertanya? Jadi hari ini adalah minggu terakhir kita kuliah, teman-teman. Minggu depan jangan bertanya lagi ya. Lengsumnya di mana, Romo? Tidak ada kelas ya minggu depan.
Tapi kalian tetap presensi, kalian mulai mengerjakan UAS kalian. Sister Cornelia, nampak serius sekali. Ada yang dipikirkan, Sister? Berat? Oke, apakah ada yang bertanya lagi, teman-teman? Sebelum saya tutup forum tanya jawabnya. Oke, kelihatannya tidak ada yang bertanya, berarti jelas ya. Dan jangan lupa semester depan kita akan ketemu tatap muka, teman-teman. Ya. Oke, rekan-rekan, salah satu yang menjadi perhatian Gus Dur tentu adalah bahwa di dalam Al-Quran itu keadilan menjadi tema yang penting. Baik itu keadilan personal, keadilan sosial, dan nanti juga kita ngomongin tentang keadilan ekologis. Dan bahkan keadilan itu dituntut di dalam Islam. Maka teman-teman, kata keadilan juga di dalam partai-partai politik yang berafiliasi dengan Islam ya, itu kata keadilan menjadi kata yang besar. Partai Keadilan Sejahtera dan nanti kelompok-kelompok yang menggunakan kata keadilan. Maka mari kita mulai dengan tanya jawab dengan kalian. Mana yang lebih mudah diomongkan? Keadilan sosial atau ketidakadilan sosial? Oke, Amos Rizaldi. Mana mudah membicarakannya? Keadilan sosial atau ketidakadilan sosial? Kelihatannya susah semua ya. Amos tidak segera menjawab. Mana menurut kamu yang lebih mudah diomongkan, Amos? Keadilan sosial atau ketidakadilan sosial? Keadilan sosial, Bro. Keadilan sosial. Contohnya keadilan sosial apa sih? Kalau yang saya pahami mungkin keadilan sosial itu dapat diartikan bahwa kita punya kesempatan yang sama dalam bidang pekerjaan apapun gitu, Bro. Oke. Dengan syarat memang kemudian kita kompeten di bidang tertentu itu. Gitu, Bro. Oke. Karena kompetensi kita, maka mestinya saya punya kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai bidangnya. Dan dalam dunia pekerjaan ya, mestinya Amos ya, lulusan pendidikan keagamaan Katolik SPD, mestinya tidak dikalahkan oleh lulusan dari prodi ilmu ekonomi ya. Padahal jabatan yang mestinya diisi adalah guru agama ya. Nah, itu mestinya meskipun tetap ada kesempatan ya teman-teman yang lulusan ekonomi untuk jadi guru agama juga. Nah, tapi mestinya berdasarkan kepakaran ya, tidak berdasarkan relasi ya. Yang membuka pekerjaan itu ternyata saudaranya dari teman kita yang lulusan prodi ilmu ekonomi ya, maka Amos disingkirkan gara-gara dia tidak punya relasi dengan orang. Nah, itu adalah contoh keadilan sosial. Oke. Cek Juang. Keadilan sosial atau ketidakadilan sosial? Wah, Cek Juang ini rajin sekali entrepreneur ya, berwirausaha ya. Saya tuh sampai bertanya-tanya ya, Cek Juang ini anak pendidikan atau anak ekonomi tuh sebenarnya ya. Setiap hari ya promo ya. Di lamannya Cek Juang itu selalu promo ya. Saya tertarik untuk ngambil iPhone 13 ya, tapi kok masih mahal ya. Yuk, Cek Juang. Oke, Cek Juang, lebih mudah mana? Ngomongin keadilan sosial atau ketidakadilan sosial? Suaranya tidak kedengaran. Apakah kamu kelelahan promo? Suaranya tidak terdengar, Cek Juang. Cek, cek. Cek, cek. Yuk,
Suaranya belum kedengaran, Cek Juang, padahal mikrofonnya besar sekali di belakang kamu ya. Ya, agar Cek Juang tidak bingung ya, kita beri kesempatan Cek Juang untuk memperbaiki mikrofonnya dulu ya. Apakah yang di belakang mikrofonnya perlu ditaruh di depan? Yuk, kita ke Mbak Lucia Ari dulu saja ya. Yuk, Mbak Lucia Ari. Keadilan sosial atau ketidakadilan sosial? Kalau aku sebenarnya enak ngomongin keadilan sosial, tapi pada kenyataannya apa yang banyak diomongin ketidakadilan sosial. Oke, jadi Mbak Lucia Ari mau omong ketidakadilan sosial yang banyak diomongin atau keadilan sosial yang kamu pengen omong? Yang keadilan sosial aja. Oke, contohnya keadilan sosial apa, Mbak Lucia Ari? Sama sih sebenarnya kayak Brother Amos tadi, udah kepikiran tadi apa Romo, kayak semua orang tuh punya hak yang sama gitu. Ada apa negara juga memberi kesempatan pada semua rakyatnya untuk mempunyai hak yang sama, punya kewajiban yang sama, seperti itu. Oke, mari kita bicara kenyataannya, Mbak Lucia Ari ya. Yang kamu bilang tadi, ketidakadilan sosial itu lebih banyak diomongin sih. Contohnya apa sih? Kalau seperti Amos dan kamu itu, kamu merasa diperlakukan belum adil di mana? Kalau aku sih belum merasakan yang banget gitu sih Romo. Cuman kalau ngelihat lingkungan sekitar atau ngelihat berita-berita di TV tuh kayak gereja yang susah mendapat izin untuk dibangun dan lain sebagainya tuh ya sedih. Oke, jadi hak kepada kelompok minoritas. Ya, bisa minoritas religius, bisa minoritas sosial ya. Jadi nah nanti kita bisa juga lihat ya, gereja-gereja kita itu apakah ramah ya untuk orang miskin masuk. Kalau gereja kita itu dibangun semewah-mewahnya, kalau bisa seperti memindah gereja-gereja besar yang ada di luar negeri ya. Nah, nanti orang miskin kira-kira nyaman enggak kalau masuk gereja kita? Oke, ya. Kita akan ke Kutoarjo atau ke Purworejo. Mbak Clara. Ya. Yuk, Mbak Clara. Lebih gampang ngomongin keadilan sosial atau ketidakadilan sosial, Mbak? Kalau dari Purworejo? Bingung ya, Romo. Ya, jadi ada persoalan-persoalan sosial menurut kamu yang menjadi persoalan sosial di antara kita apa sih, Mbak? Ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial. Contohnya apa ketidakadilan sosial itu? Contohnya itu kalau di desa saya ini kan ada berupa bantuan gitu ya, Romo, kayak bantuan ya bansos gitu. Nah, itu malah justru yang bisa apa ya? Yang dibilang orang mampu malah justru yang dapat, tapi yang kurang mampu itu malah rata-rata nggak dapat gitu. Oke ya, jadi itu salah satu ketidakadilan sosial. Ternyata pencatatan kita itu belum sangat adil ya. Banyak orang miskin yang tidak tercatat dan mungkin karena mereka tidak punya akses, kadang-kadang sudah tercatat tapi dicoret ya. Sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan sosial. Jadi masih ada isu, nah nanti di katekese sosial ya atau di analisa sosial, ingatlah daku teman-teman kalau nanti kalian mengambil kuliah itu ya. Salah satu isunya adalah yang disebut oleh Mbak Clara, yaitu kemiskinan, terutama selama masa pandemi ini ya. Teman-teman yang miskin itu semakin merasakan dampak dari kemiskinan dan juga nanti disebut juga ya oleh Gus Dur, yaitu UMKM, usaha
kecil dan menengah ya. Beberapa waktu yang lalu ya, beberapa teman aktivis meminta kita borong telur ya. Karena ayam-ayam banyak bertelur tetapi tidak ada yang membeli. Nah, setelah telur kemudian cabai ya. Harga cabai jatuh sehingga para petani meminta kita borong dong cabai kita ya dan seterusnya. Oke. Sekarang kita ke biara ya. Apakah isu sosial itu juga dirasakan oleh teman-teman yang ada di biara? Ya, ketika saya tinggal di Kota Baru ya. Di Kota Baru itu teman-teman ada banyak WTS. Bukan wanita tunasusila, tetapi wanita tetangga sebelah ya, yaitu suster-suster ADM ya. Mereka para WTS kita ya. Wanita tetangga sebelah. Saya dulu suka misa ya di ADM ya. Dan misalnya di mana? Di WTS ya. Wanita tetangga sebelah ya, depan rumah kita sendiri. Oke, Suster Cornelia ADM sebagai WTS kita, wanita tetangga sebelah kita. Suster, lebih gampang omong keadilan sosial atau ketidakadilan sosial? Nah, Suster ADM ini teman-teman saya ya, dan darah mulia. Sosial. Oke, contohnya apa, Suster? Seperti tadi dikatakan oleh Pak Clara tentang orang-orang miskin yang contoh seperti di kampung saya juga Romo, di mana orang-orang miskin itu tidak diperlakukan dengan adil, dengan haknya mereka yang mendapat bantuan itu di-offer kepada orang-orang yang ada relasinya dengan para pemerintah itu Romo. Oke. Ketika mereka bertanya lalu mereka bilang, nama kalian itu yang pilih adalah pemerintah dari pusat. Lalu sementara yang kirim nama ke pusat yang pilih orang itu kan adalah pemerintah setempat, misalnya ketua RT, RW itu Romo. Tetapi mereka mengatakan yang itu nama kalian tidak keluar, tidak terpilih karena dari pusat, seperti itu Romo. Terima kasih. Oke, teman-teman, nanti akan ada istilah ini ya, biar kalian pernah mendengar pauperisasi. Pauperisasi adalah pemiskinan. Jadi tidak sekedar bahwa rakyat itu miskin, tetapi mereka dimiskinkan. Termasuk aksesnya ya untuk menerima bantuan sosial. Mungkin juga nanti kalau ada proyek-proyek ya, rumah mereka terkena atau tanah mereka terkena, seringkali bukan ganti untung ya, ganti rugi ya. Nah, itu adalah isu sosial. Oke. Mbak Carolina Cynthia. Yuk, Mbak. Ya. Keadilan sosial atau ketidakadilan sosial, Mbak Carolina? Saya lebih memilih ketidakadilan. Ketidakadilan sosial. Oke, saya tahu Mbak ini menjelang rolasan ya, menjelang siang sudah agak lapar dikit ya, agak kurang fokus. Yo, mengapa ketidakadilan sosial? Contohnya apa? Setelah itu Agustinus Saud siap-siap ya. Mumpung kamu kelihatan wajahnya. Yuk, Mbak Carolina. Contohnya apa, Mbak? Kalau dari saya di lingkungan saya sebenarnya contoh ketidakadilan sosial tuh nggak ada yang itu Romo, nggak ada yang benar-benar kelihatan gitu. Tapi kemarin kan saya ikut Hari Orang Muda Sedunia OMK, ya. Ya, dan di situ di acara itu mengundang teman-teman tuli Romo, dan di situ mereka bercerita kalau di gereja itu belum semuanya, entah itu misa offline ataupun online tuh menyiapkan JBI kayak penerjemah bahasa isyarat seperti itu, dan itu juga menurut saya itu ketidakadilan bagi teman-teman yang memiliki keterbatasan. Oke, ya, salah satu kelompok yang mengalami ketidakadilan sosial adalah kaum difabel. Ya, seberapa banyak
dari kita, maka nanti Amos, ya, Marianus, ya, dan teman-teman lain dari Omi, Rizky, sudah belajar bahasa tanda belum? Ya. Ini Mbak Carolina Cynthia siang hari ini mengetuk-ngetuk hati kalian ya. Romo, Frater, Buder, termasuk Liana Sianturi, Erika Cecilia ya. Kalian kira-kira sudah belajar bahasa tanda belum ya? Sehingga nanti waktu Ekaristi daring itu ada mbak-mbak atau mas-mas ya. Yang saya lihat itu sangat ekspresif ya, itu di Kota Baru ya. Terutama kalau pas komuni batin ya. Mas-masnya itu sampai, waduh, bahasa, nanti Mbak Carolina Cynthia silahkan nonton ya. Misa sore jam 5:30 ya. Pokoknya pas komuni batin itu, waduh, saya sampai tersentuh ya. Melihat masnya meliuk-liuk dengan bahasa tandanya ya. Sampai betul-betul kita itu nerima betul ya komuni dari tangan romonya. Padahal saya ikut misa daring ya. Karena saking ekspresifnya ya mas-masnya itu. Oke, itu salah satu ya. Jadi ketidakadilan sosial ternyata gereja tidak hanya omong tentang tema itu, ternyata gereja masih bermasalah dengan ketidakadilan sosial. Oke, Agustinus Saud. Wah. Ya, baik. Silakan. Ya, menurut saya keadilan sosial. Keadilan sosial. Ya, kalau Ya, misalnya dari yang dominannya. Papua Yang apa sih? Misalnya yang ya, kamu rasakan keadilan sosial atau ketidakadilan sosial di sana? Ya, keadilan sosial itu sangat dominan kepada hak setiap orang. Jadi contoh konkretnya seperti seorang ibu yang sementara mengandung seorang bayi, dan di situ mungkin tidak ada keyakinan atau keputusan dari seorang ibu sehingga dia bisa melakukan aborsi atau pengguguran. Sedangkan seorang bayi itu dia masih memiliki hak hidup, dan di situ hanya keputusan yang dilakukan oleh seorang ibu. Oke, salah satu kesulitan terutama kaum miskin adalah ketika perempuan itu mengandung ya. Dan seringkali ini yang kita lihat di antara teman-teman miskin ya, yaitu anak mereka sudah banyak. Lalu apa yang akan mereka lakukan dengan anak dalam kandungan ya? Karena seringkali menambah anak itu menambah penderitaan ya. Jadi anak itu sudah menderita sejak dalam kandungan. Maka ada kasus-kasus yang sulit ya. Dan nah, saya tadi menyebut suster-suster terus ya, Romo itu kalau menyebut suster mbak yang positif ya. Nah, tak kasih nama yang positif hari ini ya, Suster Ivone Gibara ya. Nanti kalian boleh search di YouTube ya. Suster ini memperjuangkan yang tadi Agustinus Saud. Keluarga-keluarga miskin yang memiliki banyak anak dan seringkali harus terpaksa melakukan aborsi. Karena mereka tidak ingin anaknya mengalami penderitaan lagi lebih buruk daripada ibunya. Nah, suster ini pernah ditegur oleh Paus, teman-teman. Paus yang sebelumnya ya. Nah, saya suka pakai nama suster ini untuk kuliah kita. Karena saya mendukung suster ini ya. Dia pejuang perkara-perkara sosial. Dia salah satu teolog pembebasan perempuan. Ya. Maka saya senang sekali. Para suster, inilah persembahan saya hari ini untuk Anda semua. Saya berbicara positif tentang suster-suster ya. Saya koreksi lagi ya. Suster-suster ADM ya. Saya tidak memakai istilah lagi. Wanita tetangga sebelah. Ya. Karena kalau disingkat jadi WTS ya. Oke. Oke, teman-teman, mari kita lihat slide kita hari ini. Ada pribadi-pribadi yang berjuang ya secara sosial di hadapan isu-isu sosial. Salah satunya adalah ibu ini. Saya punya kedekatan dengan ibu ini. Mari kita dengar kisahnya. Seberapa lama dia berjuang untuk isu sosial.
seorang Katolik. Maria Katarina Sumarsi. Saya adalah ibu dari Bernardinus Realino Nurma Irmawan, alias Wawan, korban penembakan saat tragedi Semanggi I pada 11-13 November 98. 21 tahun sudah. Saya berjuang mencari keadilan bagi putra saya. Meski Presiden sudah berganti sekian kali, Wawan dan kawan-kawannya belum juga mendapatkan keadilan. Salah satu yang saya lakukan agar Presiden bisa mendengar perjuangan saya adalah lewat aksi kami saya. Sejak 2007, saya bersama para korban dari berbagai kasus memulai aksi diam di seberang Istana Negara. Kami mengenakan busana hitam dan berpayung hitam. Saya tak menyangka aksi ini akan bertahan begitu lama hingga 13 tahun. Apakah saya ingin berhenti? Ya. Saat saya berjalan selangkah demi langkah, kadang terbersit keinginan saya untuk menyerah. Saya lelah, sebab tuntutan kami tak pernah digubris. Bukan hanya kasus Semanggi I yang tidak ada kejelasan. Kasus hilangnya Wiji Tukul, kematian aktivis buruh Marsinah, matinya aktivis HAM Munir juga bernasib sama. Meski begitu, saya bersyukur menyaksikan aksi kamisan saat ini, sebab telah menjadi ruang publik bagi banyak orang. Saya berterima kasih atas empati, dukungan moral, dan pendampingan yang dilakukan dari berbagai komunitas. Mereka lah yang membuat saya semangat dan tak gentar. Meski lelah dan putus asa, barangkali saya dan keluarga tak akan menikmati apa yang diperjuangkan lewat aksi kamisan. Tapi saya bahagia ketika anak-anak muda berdatangan ke aksi kamisan dan terinspirasi mengadakan gerakan serupa di kota-kota lain. Harapan saya adalah agar penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di pengadilan menjadi barometer penegakan hukum dan HAM. Bagi kebanyakan orang, hitam itu adalah lambang duka cita. Tapi bagi saya, hitam adalah lambang keteguhan di dalam cinta. Oke, rekan-rekan, kita sudah mendengarkan salah satu kisah. Nah, Mbak Maria Agusta, apa yang menarik buat kamu dari kisah salah satu ibu yang memperjuangkan kasus-kasus pelanggaran HAM, ya? Ini adalah kasus-kasus sosial. Silahkan Mbak Maria Agusita. Silahkan mikrofonnya dinyalakan. Oke, sambil menunggu, ya Mbak Maria Agusita, mikrofonnya nggak bisa nyala. Ya, oke, Sister Liana Sianturi.
Apakah mikrofonnya bisa nyala, Suster? Terima kasih Romo. Oke. Yang menarik untuk saya tadi perjuangan ibu itu untuk menegakkan keadilan. Meskipun itu sudah lama, tetapi ibu tetap berjuang dan merasa bahwa apa yang dia perjuangkan itu membuat dia bahagia meskipun tidak mendapat respon seperti itu. Oke, jadi teman-teman nanti salah satu challenge-nya dalam memperjuangkan kasus-kasus sosial ya. Kasus-kasus sosial itu seringkali tidak selesai dengan gampang ya. Meskipun kita sudah mati-matian memperjuangkannya, seringkali butuh waktu yang Ibu Sumarsih itu sudah 13 tahun ya berdiri di depan Istana Negara setiap hari Kamis ya. Kamu bayangkan ini sudah saya kira 600-an kali ya. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali itu masih biasa ya. Kalau ini sudah 600 kali hanya orang yang punya keteguhan ya, yang tadi disampaikan juga dengan warna hitam ya. Orang tetap berada di situ ya. Saya sendiri menemani Ibu Sumarsih sudah kira-kira juga sama sejak tahun 1998 ya. Sejak putranya ditembak, saya ikut ya memperjuangkan kasus itu sampai 2021. Jadi sudah panjang ya dan berusaha tetap ada di situ. Oke, terima kasih Suster atas sharingnya. Nah, teman-teman itu tantangan ya memperjuangkan kasus-kasus sosial. Dan mari kita belajar dari Gus Dur. Dan ini nanti juga akan menjadi, saya berharap ada di dalam paper kalian. Ya. Jadi kalian menunjukkan kesenjangan antara sila keempat dengan realitas yang ada di lapangan. Antara sila kelima dengan realitas yang ada di lapangan. Misalnya ya, sila keempat bahwa rakyat itu punya kedaulatan, tapi dalam praktek mungkin saya menemukan rakyat itu dibeli suaranya. Ya, atau rakyat itu diberi hoax ya, kabar buruk ya, kabar bohong ya, sehingga mereka tidak dapat memilih sesuai hati nurani mereka. Nah, di dalam sila kelima seringkali juga ada kesenjangan antara yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam diskusi kita ini, kesenjangan antara Pancasila dan kebijakan pemerintah. Jadi misalnya kebijakan pemerintah di bidang ekonomi tidak berdasar pada konstitusi. Misalnya ya, kalau dalam bidang ekonomi daripada repot-repot ya memberdayakan rakyat, lalu kebijakan pemerintah misalnya lebih senang impor ya. Dan itu berarti apa ya? Hanya sedikit orang terutama para pengimpor atau yang diberi kewenangan untuk mengimpor yang memperoleh keuntungan, sementara petani tambah sulit hidupnya ya karena mereka dalam kompetisi dengan mereka yang mengimpor ya, yang dapat mengimpor beras, jagung ya dan sembako lainnya dengan harga yang seringkali bisa lebih murah ya. Maka dan ini yang kita lakukan dan saya harapkan juga ada dalam paper bahwa ada unsur koreksinya dari pihak kita. Karena salah satu permasalahan kita adalah keengganan untuk melakukan koreksi ya. Jadi ya gitu-gitu aja. Apa sih kontribusi saya ya? Kalau saya ngoreksi juga paling nggak didengerin ya. Tapi kita mau belajar dari Ibu Maria Sumarsih tadi. Tidak digubris, ya, seringkali diusir, tidak boleh menyuarakan gagasannya, tetapi ibu itu tetap teguh ya untuk berada di situ. Nah, salah satu sumber untuk bisa mengoreksi kebijakan pemerintah adalah tentu dari ajaran agama. Dan ini kompetensi kita ya yang ada di Pendikat, bahwa kita melakukan penafsiran kembali atas ajaran agama, terutama terkait dengan isu keadilan sosial. Karena kalau tidak, nanti agama kita itu mengalami kemacetan.
mengalami kemandekan ya. Maka saya mengusulkan teman-teman ya, agar gereja itu tidak mengalami kemacetan. Nanti saya terutama buat kalian yang tertarik untuk mengambil sila kelima, silahkan membaca dokumen ini. Deus Caritas Est. Yang artinya adalah opo ya? Yohanes Maria Vianney. Opo kuwi Deus Caritas Est ya? Allah adalah kasih, Romo. Allah adalah kasih. Ya. Kalau di dalam Islam itu kata keadilan menjadi kata yang besar. Ya. Kata kapital ya dalam Islam. Kalau di dalam gereja Katolik itu adalah kata kasih. Nah, kasih perlu menjadi solidaritas ya. Oke, pernah mendengar kata solidaritas, Yohanes Maria Vianney? Pernah, Romo. Oke, artinya apa toh jadi solidaritas itu ya? Artinya ya solid, menyatu. Solid, ya betul. Apalagi? Jangan hanya solid ya, tambah dua kata, dua huruf lagi, yaitu solider. Lid. Oh, sebelum solider, solid. Dua kata lagi. Saya kasih XX ya. Biar kalian berpikir, kata apakah itu? Solid. Der salah satunya. Tapi kita jangan solider dulu ya. Solid. Solidaritas. Solidaritas ya. Ini lebih dari dua huruf tapi betul ya. Satu lagi, apa kata teman-teman? Solid. Dua alfabet lagi. Yuk, tebak-tebakan sebelum makan siang, teman-teman. Solid. Solider. Solider sudah. Solidaritas sudah. Yang ini adalah tentang sahabat, teman-teman. Yaitu solid. Kata sahabat itu memang sosius, teman-teman. Tetapi saya memperkenalkan satu kata lain. Rizky tidak perlu garuk-garuk ya, tidak sesulit itu ya kata solid. Ya, karena kelihatannya kalian belum tahu, tak beritahu ya. Yaitu solid. Solidus. Ya, solidus itu adalah bersahabat, sahabat ya. Maka solidaritas berasal dari kata memang betul solider, solidaritas. Jangan lupa solidus ya. Solidus itu seperti sosius. Kita memperlakukan manusia sebagai sahabat bagi yang lain. Ya, solidus. Oke, lanjutkan. Maria Vianney ya, setelah solidus dan solider. Apalagi yang bisa ditambahkan? Udah, Romo. Ini itu aja. Oke. Sekarang pertanyaannya, teman-teman, karena jawaban Yohanes Maria Vianney terlalu pendek ya, sudah. Hubungkan kata cinta dan solidaritas. Hubungannya di mana ya? Rizky? Hubunganlah cinta dan solidaritas. Hubungannya itu mengasihi, Romo. Mengasihi. Wah, kamu kok sudah jadi anak pendikat sih. Kata mengasihi muncul pertama terus ya. Gimana? Ya karena kalau cinta tanpa kasih ya juga sia-sia juga. Tapi untuk menjadi solidaritas, menjadi sahabat tentu harus mengasihi ya orang-orang yang ada di sekitar kita sih, Romo. Itu kayaknya saling berhubungan satu dengan yang lain. Oke, memang ada perbedaannya ya. Cinta dan kasih, sehingga Rizky bilang cinta harus menjadi kasih. Bedanya apa toh cinta dan kasih itu? Wah, siapa itu yang kausan ya?
Mbok nganggo klambi, Mas. Di belakangnya Rizky. Waduh, ada pornografi ya. Menjelang makan siang. Kepanasan ya. Frater Omi ya, mbok dikasih AC Rizky ya. Sopo kayak. Wah, ada yang jaketan juga ya. Ini ekstrim ya, yang satu kaosan, yang satu jaketan ya. Yuk, mengapa kamu membedakan kata cinta dan kasih, Rizky? Cinta dan kasih itu ya, Romo ya? Kok kamu bedakan cinta harus menjadi kasih? Iya, Romo, karena ya jika tidak ada suatu kasih, ya tidak ada yang bisa cinta kan mungkin bisa jadi teman, gitu, menjadi sahabat. Tetapi jika ada cinta, di situ ada ikatan kasih satu dengan yang lain sih, Romo. Oke ya. Untuk Rizky pada Serliana ya, cukup jadi cinta ya, jangan jadi kasih ya. Cukup jadi teman ya Rizky ya. Meskipun satu angkatan, mungkin nanti semester depan duduknya juga berdampingan di satu meja ya. Tetapi cukup menjadi cinta ya Rizky ya, jangan menjadi kasih ya. Harap memberi contoh ya Rizky ya. Oke, teman-teman, sebagaimana dikatakan oleh Budi Rizky, cinta perlu menjadi solidaritas. Ya. Nah, karena saya tidak mau mengulang kata-kata Budi Rizky, ya, nanti saya dikira plagiat, ya. Maka saya memilih kata yang lain, ya. Mengapa cinta itu perlu menjadi solidaritas? Karena seringkali teman-teman cinta itu masih satu arah, ya. Apalagi kalau itu menjadi belas kasihan, ya, pada mereka yang mengalami ketidakadilan sosial di sekitar kita, ya. Gereja itu seringkali ini yang paling kelihatan ya di paroki-paroki ya, seringkali membuka ini ya sembako murah. Nah, sembako murah ini menjadi wujud belas kasih gereja atau belas kasihan gereja atau rasa kasihan gereja. Oke, kita tanya dulu. Mbak Erika Cecilia, apakah kamu ada di sini bersama kami? Ya, Romo. Oke, apa bedanya, Suster? Kalau setahu saya, Romo. Ya. Kalau belas kasih itu kan, belas kasihan dulu, Romo. Kalau belas kasihan itu kan lebih ke, seperti yang Romo bilang itu hanya satu arah. Seperti itu, itu hanya soal tenggang rasa aja, belas kasihan. Jadi rasa kasihan ya. Iya. Sementara belas kasih, Suster? Lebih, kalau belas kasih itu lebih ke konkret saya rasa, lebih ke perbuatan. Bahwa dia menunjukkan rasa belas kasih itu melalui perbuatan. Oke, saya kejar Suster ya. Oh iya. Saya kejarnya. Kalau rasa kasihan itu dari gereja kepada orang miskin. Kalau belas kasih dari mana ke mana? Ayo, susah toh? Ya, susah loh. Nah, coba dijawab, Suster. Belas kasih. Kalau rasa kasihan itu dari gereja kepada orang miskin, maka sembakonya dimurahkan. Yang mestinya dapat 1 liter, dapat 5 liter misalnya, ya. Nah, kalau belas kasih apa yang terjadi? Dari siapa kepada siapa? Ya, nanti tentu teman-teman masih ada mata kuliah katekesis sosial, analisa sosial, nanti tanya ya dosen-dosennya. Tetapi kita kasih bocoran dulu ya, meskipun saya bukan dosen. Dalam solidaritas, siapa yang memberi, siapa yang menerima, Suster. Sekurang-kurangnya, siapa yang memberi dulu, dan kemudian pihak yang lain
memberi balik? Yang memberi orang miskin atau gereja, suster? Tak kasih pilihan, tetapi pilihannya juga tidak kalah sulit, ya. Dalam solidaritas, dalam belas kasih, siapa yang terlebih dahulu memberi? Orang miskin atau gereja? Ya, nanti teman-teman tak bilangin ya. Ada seorang teolog Yesuit, namanya adalah John Sobrino. Beliau bicara tentang teologi solidaritas. Pertanyaan saya berasal dari bukunya John Sobrino, ya. Dalam belas kasih, siapa yang memberi terlebih dahulu? Orang miskin atau gereja? Suster Erika, jawablah pertanyaanku. Tidak sesusah pertanyaan kaul akhir, suster. Jadi segeralah menjawab. Ya, kalau akhir memang harus dipikir-pikir agak lama, suster, ya. Karena akan ada pelepasan harta, ya. Memberikan penghasilan kepada tarekat, itu harus agak lama, suster, mikirnya, ya. Tapi mata kuliah Pancasila ini enggak perlu lama-lama lah mikirnya, ya. Siapa yang memberi terlebih dahulu? Orang miskin atau gereja? Kalau orang miskin kok iso? Kalau gereja kok bisa? Suster, jawablah pertanyaanku. Jawab sekenanya aja ya Romo. Oh, boleh, suster. Dalam pembelajaran itu tidak ada kata yang salah. Paling saya hujat setelah itu. Tidak ada yang salah, suster. Silahkan berpendapat. Paling tak koreksi ya. Seperti kalau misalnya belas kasih itu pertama itu datangnya dari umat, Romo. Dari umat. Mengapa umat, suster? Mengapa tidak gereja? Karena kan Romo itu gereja itu gereja itu kan berasal dari umat. Jadi kalau tidak ada umat, ya itu bukan namanya gereja. Karena kan gereja kan bukan hanya soal bangunan, tapi juga orangnya. Gitu. Oke, ya, ini dari kuliah eklesiologi. Ya. Gereja sebagai komunio, gereja sinodal. Ya. Gereja itu bukan para romonya, tapi gereja dengan G besar. Oke, Maria Hubertina. Halo Mbak. Ya, masih bersama saya hari ini? Ya. Oke, Maria Hubertina. Siapa yang memberi terlebih dahulu? Orang miskin atau gereja? Kalau dari saya, menurut saya itu orang miskin, Romo. Oke, yang dari orang miskin apa sih pada gereja, Mbak? Karena orang miskin itu memberi dari apa? Dari kekurangan mereka. Dari situ gereja melihat ketulusan mereka. Nah, oke. Itu persembahan janda yang miskin ya, Mbak ya. Oke, sekarang pertanyaannya saya buka untuk umum. Kuis kita hari ini adalah dalam belas kasih, dalam solidaritas, siapa yang terlebih dahulu mulai memberi? Orang miskin atau gereja? Kalau Anda perempuan, Anda saya angkat jadi adik adopsi saya. Kalau Anda laki-laki, saya angkat menjadi pelayan saya di rumah. Oke, Bro Marianus, kelihatannya kamu sudah berpikir sangat keras dengan pertanyaan jebakan saya. Oke, siapa yang mau menjawab? Siapa yang terlebih dahulu memberi? Orang miskin atau gereja?
susah ya, Mas. Iya, memang susah ya. Susah banget. Kalau saya menjawab gereja, saya belum menemukan alasan yang Iya, memang yang penting alasannya, Marianus ya. Karena alasan juga harus kuat ini. Iya, tapi kira-kira menurut feelingnya Marianus, siapa yang terlebih dahulu memberi? Orang miskin atau gereja? Saya di gereja. Mungkin gereja. Alasannya? Kok kamu berani berbeda sama teman-teman kamu ya? Berani sekali Marianus ya. Kamu seperti 2 minggu yang lalu ya. Membela Pak Jokowi ya. Karena kata belas kasih itulah saya mengatakan gereja. Oke. Karena kata belas kasih itulah belas kasih, makanya saya memilih kata gereja. Iya, pandangannya Bro Marianus ini pendapat yang banyak beredar ya di kalangan umat gereja. The truth is, kebenarannya adalah umat miskin yang terlebih dahulu memberi pada gereja. Alasannya, Romo. Nah, saya mikir juga ya alasannya ya. Alasannya adalah, kalau orang miskin tidak menerima gereja, bagaimana gereja bisa memberi pada orang miskin? Jadi yang diberikan kepada gereja itu adalah solidus. Ya. Gereja orang miskin memperlakukan gereja bukan sebagai orang lain. Orang miskin menerima gereja sebagai solidus. Orang miskin mau berteman dengan gereja. Dan karena itu, gereja bisa memberi kepada orang miskin. Oke, itu teman-teman jawabannya. Nah, agak berat ya. Tapi itulah kalau kita mau menginterpretasikan ajaran agama ya, sehingga tidak cukup gereja itu memberi sumbangan kepada orang miskin. Gereja pertama-tama menerima persahabatan dari orang miskin. Kalau salah-salah dimaklumi ya? Ya, saya maklumi ya, seperti di ruang Zoom ini. Kalau salah-salah kita maklumi ya. Ya, ini mau nyanyi malah latihan dulu ya di panggung ya. Kita akan selalu butuh tanah. Yang tahu lagunya nyanyi ya? Kita akan selalu butuh air. Ini adalah sisir tanah buat teman-teman yang belum tahu. Kita akan selalu butuh udara. Jadi teruslah merawat. Jika kau masih cinta kawan dan saudara. Oke, apakah kalian masih cinta saya, teman-teman? Ini kuliah terakhir kita. Kampung halamanmu. Jika kau cinta jiwa raga yang merdeka, tetap saling melindungi. Dan harus berani, harus berani. Jika orang-orang serakah datang, harus dihadang. Harus berani, harus berani. Jika orang-orang itu menyakiti, harus bersatu menghadapi. Iya, lagu sosial tuh nggak harus teriak-teriak terus ya.
Yang romantis-romantis gini juga lagu sosial. Ya. Sedihmu adalah sedihku juga. Nah, itulah solidaritas. Sedihmu adalah sedihku juga. Sakit kita manusia. Sakitmu sakit kita. Bahagiaku tak akan lengkap tanpa bahagia. Ya, bahagia saya nggak akan lengkap kalau kamu nggak bahagia, friend. Itulah Solidus. Harus berani, harus berani, harus berani, harus berani, harus berani. Oke, apalagi kalau kita orang-orang beriman ya, yang dituntut dari kita adalah keberanian. Di dalam Gereja Katolik, kepedulian sosial nanti melahirkan teologi sosial, katekese sosial, katekese kebangsaan, teologi pembebasan, itu adalah teologi dan katekese yang galak-galak ya, yang punya keberanian. Dan tragedinya, katekese-katekese ini, teologi-teologi ini, yang mengembangkan sedikit. Siapa salah satu pengembangnya? Di Prodi, Kampus 5, Sanata Dharma, Mutiara Andalas. Nah, saya salah satu pengembangnya ya. Nah, dan saya punya keberanian, meskipun ya nggak banyak yang ngambil skripsi tentang itu ya. Yang ngomongin juga sedikit ya. Tapi kita harus punya keberanian. Lalu yang terakhir teman-teman adalah isu tentang keadilan sosial adalah isu yang seringkali membuat orang muda itu heartbroken dengan gereja. Patah hati dengan gereja. Karena gereja seringkali cuman punya dokumen tebal tentang keadilan sosial. Tapi nggak melaksanakannya dalam praktek. Kita punya gereja yang umatnya buruh tapi nggak ngapa-ngapain dengan buruh. Kita punya paroki yang warganya petani tapi nggak pernah ngomong tentang petani. Kita punya gereja yang para warganya banyak menjadi peladang, tetapi tidak banyak omong tentang peladang ya. Nanti Omi di Kalimantan ya, silahkan introspeksi juga. Ya, apakah kalian sudah berakar pada tanah Kalimantan? Juga teman-teman di Papua ya. Nanti katekese sosial, katekese kebangsaan ya. Dan karena heartbroken dengan gereja, mereka lalu berhenti ke gereja. Dan seringkali yang menyelamatkan gereja adalah orang-orang yang mau jadi aktivis. Yang inspirasinya dari kitab suci, dari ajaran-ajaran sosial gereja, dari kuliah-kuliah seperti ini, teman-teman, kuliah Pancasila. Ya, karena kita ngomongin tentang keadilan sosial. Oke, rekan-rekan, dengan demikian kita akhiri kuliah kita, Pendidikan Pancasila untuk semester ini. Tidak usah khawatir ya, kalau kalian masih kangen saya ya, masih ada kewarganegaraan ya, teman-teman. Saya akan ngajar kamu juga
So please jangan cepat-cepat bosan dengan saya. Mungkin juga di mata kuliah kitab suci yang lain, ya kita nggak punya ahli kitab suci ya. Maka Romo Mutiara Andalas berubah jadi ahli kitab suci juga ya. Jadi saya banyak berubah ya di kampus, saya mutan ya, suka berubah-ubah ya di sana ya. Pokoknya kalau ada nggak ada yang ngajar, saya tak ajar ya, apapun tak terima ya. Oke teman-teman, dan minggu depan kita nggak ada kuliah ya. Jadi silahkan kalian mulai menulis. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan diposting aja di grup ya. Romo, tema ini apakah bagus untuk diangkat ya. Prinsipnya adalah pilih sila keempat atau kelima ya. Nanti kalau kalian sudah selesai dan pengen Romo, mbok saya dikoreksi papernya Romo. Nah, silahkan dikirim kepada saya ya, di grup saja ya, biar kita bisa baca bareng-bareng. Nanti tak kasih komentar biar yang lain juga bisa mendapatkan manfaat ya. Lalu last but not the least ya, di kampus Sonata Dharma setiap akhir tahun akademik ya, itu akan ada evaluasi pembelajaran ya. Di Sonata Dharma ada pialanya, teman-teman. Dosen-dosen terbaik dan dosen-dosen terburuk ya. 10 dosen terbaik dan 10 dosen terburuk ya. Mudah-mudahan semester ini saya tidak termasuk yang terburuk ya. Nah, kampus kita itu jarang menjadi yang terbaik ya. Karena kadang-kadang kita tidak mengevaluasinya ya. Maka nanti jangan kaget kalau antara hari-hari ini sampai tanggal 9 Desember nanti akan ada permohonan dari masing-masing dosen ya untuk mengevaluasi pembelajaran kalian. Silahkan tidak perlu dibagus-bagusin ya. Romo Andalas pokoknya harus dapat juara ya, nggak harus ya. Tapi kalau dapat juara, wah itu pencapaian ya untuk prodi kita ya. Kita jarang dapat piala itu teman-teman ya. Siapa tahu kalian mengangkat yang baik-baik ya dari kampus. Nanti silahkan itu diisi ya. Jangan khawatir teman-teman, saya tidak seambisius itu untuk dapat piala. Saya pernah dapat piala itu ya teman-teman. Setelah itu tidak dapat lagi ya, tragedinya. Oke, itu aja teman-teman, dan terima kasih atas perhatian kalian. Kita masih bisa chat-chatan ya di ruang ini ya. Oke, masih ada pertanyaan, Bro Marianus? Apakah masih bertanya lagi soal UAS-nya? Enggak dong, salah ini dong. Oke, ya karena Bro Marianus sudah tidak fokus ya. Mungkin saatnya makan siang buat Bro Marianus ya. Tapi sebelum itu jangan lupa ya, eksamen konsiensi ya, latihan kesadaran ya. Mengapa kok saya bisa memencet raise hand padahal saya tidak bermaksud ya. Nah, nanti bisa menjadi bahan. Nah, ya. Pemeriksaan batin dari pagi sampai siang hari ini ya, Bro. Oke, teman-teman, terima kasih semua atas perhatiannya, dan nanti PPT-nya akan saya kirim ya setelah saya sempurnakan. Tapi rekamannya akan datang lebih duluan ya. Karena dengan kalian itu seperti relasi antara gereja dan kaum miskin ya. Dan saya adalah kaum miskinnya. Saya akan memberi kalian lebih dulu ya. Lalu baru kalian bisa memberi pada saya. Oke, terima kasih semua dan selamat siang. Terima kasih Romo. Terima kasih Yo, Romo. ya. Mari. Yo.